Hai, sayang-sayang, ketemu lagi sama aku Novandia. Nah, kali ini spesial buat ibu-ibu yang sudah menikah karena kita bakalan membahas tentang cara-cara untuk mengalahkan yang namanya pelakor. Nah, gitu. Nah, kali ini aku bakalan bagi tips buat sayang-sayang aku, ibu-ibu yang sedang menjaga rumah tangganya supaya jauh-jauh dari pelakor gitu. Nah, pelakor itu kan perebut laki orang. Jadi ini tuh berlaku buat si ibu, bukan si gadis. Jadi buat ibu-ibu sayang-sayang aku hari ini, kalau misalkan kalian lagi menghadapi pelakor, silahkan tonton video aku sampai habis karena aku bakalan bagi tips gimana sih mengalahkan mereka yang jahat-jahat banget ganggu rumah tangga orang gitu ya. Jadi sebelum aku bagi tips, jangan lupa buat ibu-ibu sayang subscribe dulu. Oke, nah kali ini aku bakalan bahas langsung nih. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengalahkan pelakor adalah nomor satu adalah harus tampil lebih cantik dari si pelakor. Nah, kita kan udah tahu nih di rumah tangga kita kayaknya udah ada bau-bau busuk. Bau-bau pelakor nih ya kan. Jadi kita harus cari tahu dulu, jangan cari tahu ke suami karena bakalan berantem, dia nggak bakalan ngaku ya kan. Jadi kita cari tahu dulu, terus kita udah tahu siapa pelakornya, kita lihat fisik dia gitu kan. Kalau misalkan dia mentol montoks nih, kamu harus lebih montoks dari dia. Jadi kalau misalkan kita udah tahu gimana bentuk pelakornya, kita harus berusaha dari bentuk fisik lebih dari dia. Jadi kita perawatan lah, olahraga, maskeran atau apa gitu ya. Jadi itu yang pertama. Karena kalau misalkan pelakornya lebih cantik dari kita, kadang itu jadi godaan buat si cowok, buat si suami. Kita harus lebih cantik dari si pelakor ini. Masa sih pelakor kayak gitu bisa ngerebut suami lo gitu ya? Jangan ya. Jadi itu pertama, kamu harus menjaga kecantikanmu, harus mengalahkan kecantikan dia si busuk gitu. Nah, yang kedua adalah kamu harus memperbanyak waktu untuk berdua sama suamimu. Oh my god, enak nih. Nah, memperbanyak waktu untuk berdua sama suami itu artinya kan kalau kalian banyak-banyak berdua, nanti dia juga kekurangan waktu kan untuk digoda sama si pelakor ini gitu. Jadi jangan sempat, kalau misalkan nih kamu udah tahu si suami kamu udah mulai tergoda, jangan sempat membahas itu sama suami kamu karena pasti bakalan berantem. Nah, ketika berantem itu si pelakor bakalan kuat masuk ke dalam, yang bakalan dengan cepat ngambil si suamimu gitu. Jadi caranya adalah kamu harus bersabar. Namanya kamu pacar suami kamu udah tergoda gitu sama dia kan sayang. Jadi ya kamu harus banyak bersabar untuk berjuang menjaga keluargamu gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, perbanyak waktu berdua sama dia, romantis, dinner atau apa segala macam gitu ya. Jadi ketika si pelakor mau bertemu, dia nggak bisa karena lagi samamu gitu. Jadi lama-lama kan si pelakor bakalan bosan, marah, akhirnya pergi gitu. Jadi kita hanya ngasih cara supaya pelakornya terhempas jauh-jauh gitu. Lalu yang ketiga, nah kalau tadi aku kasih tahu banyak-banyak waktu berdua sama suami. Nah kalau kamu misalkan udah punya anak, banyak-banyak bertiga, berempat, berlima sama keluarga kecil kamu, banyak-banyak wisata, jalan-jalan kemana-mana, jalan-jalan ke tempat si cowok, ke keluarganya gitu kan, atau jalan-jalan kemanapun gitu. Nah setelah itu posting foto, pasti banyakin selfie, banyakin kira-kira keluarga bahagia itu gimana, umbar ke sosial media. Jadi si pelakor ini nengok, mereka tuh bahagia sebenarnya, ngapain aku masuk ke dalam, atau enggak, suami si ini kok kayak gitu, pasti bakalan cemburu gitu kan.
bakalan cemburu, marah, berontak gitu. Masa iya sih dia punya waktu buat keluarganya tapi sama aku nggak ada gitu, emang aku siapa gitu kan. Akhirnya dia bakalan minggat, mundur gitu. Jadi berapa langkah dia ke belakang, berapa langkah kita ke depan, gitu caranya untuk menjaga keluarga itu gitu loh, sayang, cintaku. Karena kalau misalkan harus berantem akhirnya si suami diambil sama dia, kan sedih juga gitu ya, udah punya anak gitu. Jadi kita harus berjuang aja gimana caranya supaya ini keluarga kokoh tanpa harus berantem gitu. Gitu. Nah, setelah kamu pertama tadi nih kan harus tampil lebih cantik nih, lebih keren daripada si pelakor ya. Yang kedua, perbanyak berdua. Ketiga, posting foto-foto keluarga kecilmu gitu kan. Nah, yang keempat adalah nah, yang keempat ini lumayan menantang sebenarnya. Lumayan menantang karena sabar gitu. Cara yang keempat ini adalah sabar. Sebenarnya keempat ini harusnya nomor 1, cuman kayaknya nggak ada gunanya sabar kalau kita nggak berusaha gitu. Jadi aku bikin caranya ini keempat karena setelah melakukan banyak usaha tetap harus bersabar gitu. Karena kayak yang aku bilang tadi, namanya seseorang udah masuk ke hubungan keluarga kita, mengganggu, merusak. Nah, kalau kita misalkan melampiaskan emosi kita labrak nih pelakor, yang ada oke, mereka si pelakor malu, terus suamimu nanti akhirnya marah samamu, kalian cerai, mereka balik. Yang rugi 2 kali adalah kamu. Gitu. Udah diselingkuhi, diambil lagi gitu kan. Jadi perbanyak bersabar. Setelah kamu bersabar nih ya, dengan usaha-usaha yang tadi aku buat secara perlahan tuh pelakor bakalan pergi. Nah, kalau nggak pergi juga, nah tapi tetap sabar nih ya, tetap sabar. Kalau nggak pergi juga, yang kelima, karena ngebahas pelakor ini banyak banget yang harus dipersiapkan gitu. Berperang dengan mereka tuh banyak banget yang harus dipersiapkan. Yang kelima adalah bertemu langsung sama pelakornya. Iya, jadi secara kewanitaan sih sebenarnya sejaknya pelakor sepertinya kalau kita baik sama dia mungkin hatinya bakalan luluh gitu, kecuali pelakor-pelakor yang spesial ya yang ketika diketemuin baik-baik sama dia malah berontak sok-sok gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ketemu dengan pelakor yang tidak spesial, yang masih bisa punya hati nurani yang baik, nah yang kelima kamu harus bertemu sama dia, ajak kompromi tuh, bilangnya gini sih, jelasin aja kamu punya anak, kamu punya ini, anak masa depannya gimana gitu. Nah, laki-laki banyak yang lebih keren, lebih baik dari suamimu untuk dia gitu ya, lebih munafik aja gitu, basa-basi supaya dia tuh oh iya ya, biar pikirannya terbuka. Mungkin kan karena pikirannya dia nggak terbuka, makanya dia tuh datang ke keluargamu gitu, merebut lakimu yang super duper keren gitu ya kan sayang. Jadi buka aja pikiran dia. Nah, kalau udah terbuka pasti bakalan oh iya ya. Nah, kalau misalkan nggak iya juga, ya udah, penting kamu kasih tahu. Kalau dia misalnya masih mengganggu suamimu, langsung yang keenam. Nah, yang keenam itu kita kan menghadapi nih, kalau misalkan si pelakor udah mundur ke belakang karena tahap kita yang kelima, oke. Tapi kalau yang pelakornya tetap maju walaupun kita udah ngelakuin tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh my god, kita harus lebih keras lagi. Nah, yang harus kita kuasai adalah suami kita, suami sayangku yang ada di rumah. Nah, caranya itu ya kamu lakuin, perkuat lagi tuh ya, tampil lebih cantik, lebih modis, terus lebih kayak perhatian sama dia, lebih sayang sama dia. Jadi yang ke-6 itu kamu harus banyak berjuang. Hai. Oke. Jadi kamu harus banyak berjuang, memperjuangkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi harus banyak itu juga sebenarnya. Karena nggak akan ada yang bisa. Karena kalaupun misalkan kita minta tolong sama keluarga si cowok untuk ini, itu bakalan berantem. Percaya sama aku, itu bakalan berantem. Yang menyelesaikan masalah di keluarga kamu itu ya hanya orang yang di dalam keluarga itu. Gitu. Gitu deh. Jadi kamu harus berjuang lagi untuk menerapkan hal-hal yang aku kasih tadi. Nah,
kalau bisa sih nih ya, dibantu sama anak-anak juga. Kalau misalkan udah punya anak, dibantunya bukan bilang papa jangan kayak gini, jangan selingkuh, bukan gitu, jangan bilang kayak gitu. Have you ever had a dreams that you had you could you do you want you could do so you want him to do you so much you could do anything? Gitu, bilang sama anak-anak, atur waktu supaya anak-anak sering main sama papanya. Jadi kayak papanya merasa nanti gini, kalau aku selingkuh nih anak-anak kasihan banget, gitu. Gunain aja anak-anak kita untuk merayu si laki-laki supaya awet di rumah, supaya nggak keluar-keluar gitu. Nah itu yang ketujuh. Nah yang kedelapan, nah semuanya itu alat usaha ya, usaha dan kesabaran. Ketika orang lain dalam perguncangan gitu, kita sebagai manusia selain berusaha, bersabar, tetap harus berdoa. Jadi yang nomor 8 adalah untuk semua masalah yang ada di keluarga kamu sekarang nih, sayang-sayang aku di rumah, kamu harus banyak-banyak berdoa. Aku percaya sih ketika kamu berdoa dan doamu itu dikabulkan sama Tuhan, nggak kamu lakuin juga yang 1-7 ini, semua akan kembali semula, harmonis gitu kan. Tapi tetap berdoa supaya usahamu ini dikabulkan sama Tuhan. Jadi kalian tetap harmonis nih. Pelakor ini juga misalkan supaya menemukan jodohnya dan merasa bersalah, supaya tidak lagi seperti itu kepada keluarga yang lain. Begitu sayang-sayangku di rumah, ibu-ibu pejuang anti pelakor. Nah sebelum pelakornya datang, kita harus siap-siap juga ya. Bukan berarti ini pelakor udah datang, misalkan pelakornya udah datang kita kayak gitu, enggak. Kalau bisa nih ya, buat sayang-sayang aku, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang udah punya anak, ibu-ibu udah tua, kalau bisa nih ya, sebelum pelakor datang, ini hal-hal, tips-tips, cara-cara yang aku bagi sama kalian harus dilakuin di rumah, dimanapun gitu, asalkan dengan keluarga kecilnya. Karena jangan sampai deh lebih susah, lebih sulit pelakor datang, kita berjuang. Lebih enak itu sebelum pelakor datang kita udah jaga pagar gitu. Nah buat sayang-sayang aku di rumah, semoga tips-tips aku, cara-cara aku bermanfaat buat kalian semua yang lagi berjuang menjaga rumah tangganya. Nah jangan lupa yang paling penting menghadapi pelakor adalah berusaha, bersabar, dan berdoa. Jangan pernah berantem, nggak ada guna, yang ada itu suamimu bakal diambil orang. Jadi harus kita sendiri yang ngerjain, berjuang. Nah buat sayang-sayang aku, jangan lupa tonton lagi video aku selanjutnya. Karena video aku selanjutnya bakalan lebih keren lagi, ngasih tips-tips yang keren lagi buat kalian semua sayang-sayang aku. Dan jangan lupa subscribe, kalau bermanfaat videonya dibagikan ya. Dadah, makasih, bye.